kembali lagi di Night Live yang live. Yo. Tidak ada program-program lain live selive kita, hanya di Night Live. Paling live, bisa ngomong-ngomong. Kami minta maaf. Hah? Apa maksudnya minta maaf? Jadi kan ini harusnya Night Live ya. Tapi karena berbagai ya ada aja gitu loh kayak halangan kehidupan ini. Jadi seharusnya konten ini tuh tayangnya kemarin pas live. Tapi kalau tidak bisa live, jadi kita tayangkan hari ini. Lah ini nggak live nih. Ini kayak live banget tau. Nggak. Ini live banget nih. Tuh, merinding gua kayak live ini. Live tau ini kayak live. Oh ini nggak live ternyata. Gila kayak live banget. Ini betul nama bener-bener Night Live ini. Nggak live aja kayak live bro. Iya, ini nggak live tapi kita Premier. Kata lain ya. Iya, tetap kita tuh berusaha konsisten untuk menyajikan konten yang terbaik untuk Night Lovers sekalian. Koko, long time no see. Iya, habis liburan ya. Coba kita bahas liburan aja yuk. Enggak. Kita bukan bahas itu. Oh, bukan bahas itu. Tapi ngomong-ngomong soal liburan ya. Liburan kan banyak makan mulu ya. Jadi kan makan mulu, jadinya kan kita pinter gitu kan. Itu kan. Jadi kita pembahasannya pinter hari ini ya. Perpanjang kontrak Koko. Supaya tahu nggak kenapa perpanjang kontrak? Tahu nggak kenapa perpanjang kontrak? Kan gue jadi banyak duitnya, jadi suka jajan terus, tapi gue jadi obesitas nanti. Yo, pakai lipstick ya. Ini lipstick gue. By the way ya, ini yang di depan kita kayaknya seru banget ya hari ini karena mereka merasa bersalah nggak bisa live, jadi kayak yaudah deh kita seru-seruin aja gitu. Oke. Jadi kita hari ini tuh mau bahas soal obesitas, ya kan? Kenapa sih kita bahas soal obesitas? Oh mati. Sorry. Mati. Coba lo gua kecilin. Coba lo ngomong. Kita sekarang bahas. Ngomong. Gak boleh ketawa harusnya. Gede lagi. Oke. Jadi ini ada berita. Ekornya nggak keluar sih. Bisa diem dulu nggak lo? Iya. Ya Allah. Jadi ini ada beritaku. Ini menyedihkan sekali. Damkar Jakarta Utara bantu warga obesitas berobat. Ntar lagi syuting. Nah. Siapa sih? Ada teman. Nah. Lanjut gimana? Di dalam sepatu temen lo. Handphone canggih bro, sekarang bisa sepatu. Ayo lanjut. Damkar Jakarta Utara bantu warga obesitas berobat ke rumah sakit. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat. Harus banget disingkat ini. Oke, Jakarta Utara membantu seorang warga yang mengalami obesitas. Warga tersebut sakit namun tidak mampu berjalan ke rumah sakit. Sakit tapi tidak mampu berjalan karena obesitas berarti ya? Iya. Nah ini 8 personel diturunkan untuk membantu warga tersebut. Menurut Wahid, warga tersebut sakit dan ingin berobat ke RSUD Cilincing. Kocak ya? Menurut Wahid, warga tersebut sakit. Kayak ya ada rimanya gitu ya. Dari foto yang dikirimkan Wahid, perempuan dengan kerudung biru sedang dibantu oleh petugas damkar. Perempuan itu tertidur di rumah yang dinding ruangannya telah kusam. Jadi yang dibantu yang perempuan kerudung biru itu ya? Nah, jadi memang obesitas ini masih jadi masalah lah ya di Indonesia. Tapi ya ada yang karena lifestyle, ada yang karena hormon. Nah, kita nggak tahu nih dia karena apa. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah yang karena lifestyle lah ya. Karena lifestyle, benar. Pilihan hidup lo yang bikin lo obesitas gitu. Nah ini ada traveling beberapa. Mulu berarti kan? Ya gitu gue dong berarti lo nyindir gue. Ya kan traveling pasti makan terus pasti. Iya ya kan sih. makannya Ikan udah bakar, tahu nggak sekarang sih, yang gitu-gitu. Ikan bakar. Coba tapi berat lo naik nggak? Naik. Marahin dokter siapa tadi namanya? Nanti namanya. Nanti kan namanya live kan kita belum ketemu dokternya. Iya. Dokter siapa namanya? Nanti ya. nanti ada dokter Tan. Dokter Tan. Halo dok. Itu cerita kan di situ. Iya. Kan belum datang. Belum masuk dia. Nanti akan datang loh live. Oke. Nah ini ada beberapa fakta tentang obesitas di Indonesia kita bacakan ya. Kasus obesitas apa tadi? Mana? Oh ini. Nah. Gue makan permen ini kan penyebab obesitas. Enggak, itu diabetes aja. Iya, maksudnya kalau kebanyakan itu bisa kayak berlebihan gula gitu. Benar. Lu pernah nonton film Shutter nggak?
Kenapa jadi catur ya? Ada itu ini si tokoh utamanya diabetes soalnya. Lanjut. Oh iya, gue lupa Iya, lagi. terus dia disuntik insulin terus nanti setannya gitulah serem. Ntar aja hari Kamis. Ya oke, Ya, ini ada fakta dan data boleh dibacakan. Kuku capek gue baca Ya, mulu. di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Di dunia. Di dunia, berarti di dunia bukan di Indonesia. Jadi tahun 80 ke bawah tuh makanya The Beatles kurus-kurus tuh. Ya kan? Masih tahun belum. Sekarang coba BTS kurus-kurus juga ya. Juga lebih kurus Siapa lagi yang gitu. gendut-gendut ya? Blackpink lebih kurus lagi. Blackpink kurus juga. Berarti ini fakta yang salah ini berarti. Hati loh. Enggak ya? Datanya siapa ini? Iya. Enggak, ada yang gendut. Tulus. Ya kan? Tulus, kurangilah berat badanmu. Perjalanan indah. Oke. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas. Yes, 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Obesitas ya bayangin. Jadi obesitas tuh udah lagi Udah kalau di atasnya udah overweight. Di atasnya overweight. Iya. Udah melewati body mass index gitu. Wih, pas banget nih. Rata-rata indeks massa tubuh Atau bahasa Inggris, kegigit, sorry. populasi di Indonesia Suka kegigit lidah gua, sorry ya lanjut. adalah 24 kg per meter kubik. Gimana tuh jelasin ya? 24 Meter kg kubik, per meter berarti dua, kalau tau enggak itu kan yang Meter persegi. yang nanti akan dijelaskan Meter Bos. persegi. Jadi gini, jadi kan itu kan harusnya Ya ini nanti kita tanyain kita tanyain ke gua belum dokter tahu lah ya. sih sebenarnya ya, gua belum tahu ya benar-benar. Kita tanyain ke dokter ya. Ini soal indeks massa tubuh yang baik itu berapa. Betul. Terus prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO Amerika dan terendah di wilayah WHO Southeast Asia. Jadi di Amerika yang paling banyak sebenarnya ya. Makanya Betul. lu lihat deh itu apa-apa Junk Super Size Me ya kan ada sampai ada dokumenternya tuh. Betul. Yang sebuah Bisa nggak lu? Berhenti, keceplosan, capek gue. sebuah restoran fast food ya. Tolong. Yang sebuah restoran fast food itu ini size-nya suka di up terus Iya, gitu ya. betul. Wajar di Amerika seperti itu ya. Betul. Oke, terus nih Di seluruh wilayah Indonesia, Enggak. di seluruh wilayah obesitas lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki ternyata. Tuh kan lu tuh perempuan lebih stres kayaknya. lebih stres, terus lebih ini banyak review makanan kayaknya. Guys, ini rasa Gue susinya lagi. susi banget gitu. Ya iyalah susi banget nah. Masa sushi Kok rasanya? emang boleh susi ini gitu kan terus kayak gitu ya. Terus kalau makan gini. Oh iya, bukan. Makan dulu. Gitu kan. Ya. Kenapa udah gitu sih? Cewek lu gitu ya? Dulu mantan. Oh, yang sekarang enggak? Udah enggak. Enggak. Oke, lanjut. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang. Jadi bukan angin duduk ya. Berat badan bisa. Enggak, jadi Sebenarnya angin duduk itu juga karena jantung biasanya apa? Betul. Justru karena dari berat badan juga tuh. betul. Nah, jadi kenapa kita mengangkat topik ini hari ini? Karena memang Betul. obesitas ini kayak dianggap penting nggak penting, tapi sebenarnya itu penting banget. Benar. Karena menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara. Terus, benar. 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan. Oh, ada 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas, benar. Terus terakhir, obesitas dapat dicegah. Jika tidak ada kesempatan, waspadalah. Gitu. Jadi Iya. semua yang kita omongin tadi itu udahlah, obesitas itu bisa dicegah. Caranya Betul. gimana? Nah, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi nih sama dokter ya. Oh, ada dokter nanti yang datang. Ada. Wih. Kan dari tadi udah kita omong. Iya. Apa yang menyebabkan obesitas dan kelebihan berat badan? Benar. Nah, ini tadi yang kita bilangin ada faktor genetik. Betul. Faktor lingkungan dan juga faktor Photoshop. Ada tahu orang yang digendut-gendut. Filter juga bisa kan. Filter Yang IG tiba-tiba mukanya yang gini. makan donat. Ya. Gitu. Iya, benar. Itu kalau itu tidak berbahaya. Norak aja itu. Belum tentu. Kalau itu mempengaruhi psikisnya bisa jadi berbahaya benar, dong, ya kan? Ada faktor genetik, faktor lingkungan, ada Yes. faktor obat-obatan dan hormonal. Ya. Biasanya orang narkoba jadi kurus, kok jadi gendut?
Obat-obatan yang mana dulu Oh, nih? enggak ya? Kan obat-obatan nggak cuma narkoba, benar, cuy. benar. Ada juga yang ini sih obat-obatan woyo, jadi makan mulu sih katanya. Woyo gitu. Nah, tahu kan? Woyo, Bob Marley gitu. Jadi makan terus. Apa sih itu? Oh iya, Ya, obat-obat obat-obat hormonal yang- lah. betul, Obat-obat obat-obatan yang psikiater. mempengaruhi hormon gitu. Betul, kayak Enggak, kalau misalnya lagi program hamil pun juga obat-obatannya tuh mempengaruhi hormon terus bikin jadi gendut. benar jadi timbangannya jadi bisa naik. tapi ada yang gitu. model-model Karena gendut hormonnya di agak perutnya kacau. doang. Yang Itu hamil. Iya Itu kan? beneran hamil. Iya, tapi di perutnya doang. Oh, ini lu obat apa sih? Kata lu obat hamil. Kalau lagi program hamil, Oh, program lagi mau hamil, hamil. Iya, ya iya. itu mempengaruhi hormon juga tuh obat-obatannya. Terus kalau misalnya untuk obat-obatan yang tentang apa kesehatan mental, Ya, gitu. tentang psikis Psikis bisa, gitu, yang bisa berhubungan bikin sama gendut psikologi, juga, ya. gitu. Betul. Oke, abis ini kita mau ngobrol sama dokter. Tadi kan udah kita spill dikit ya, dokter Tan akan Dr. ngobrol sama Tan. kita untuk ngejelasin lebih lanjut lah. Kalau kita doang tuh udah ngomong apa sih nih Laura sama Kuku, udah gitu. Ya walaupun gua ada background kedokteran sih ya. Ada emang? Iya, waktu gua kuliah belakang gua kedokteran. Background kedokteran. Gitu, ada background kedokteran. Tapi ya tidak pantas lah gue yang ngomong, ya silakan lah dilanjutkan saja Kena kita nanti. gocek gue hari ini. Yuk banjir nih, banjir Percaya yuk. gue. Ya udah. Mau kemana lu ya? Mau ke dokter. Oke. Ya udah, kita akan balik lagi abis ini, jangan kemana-mana Night Lovers, tetap di We'll be right back after break.
balik lagi kita di Night Live. Ngomong dong, Ku. Tepuk tangan boleh. Jadi kita masih bahas nih soal obesitas. Tadi kan udah beberapa fakta kita kasih. Memang. Oh iya, gua kan back sound-nya dulu, lu ngomong dulu coba. Ya kita tadi udah ngomongin soal obesitas, terus beberapa fakta-faktanya Betul. juga yang terjadi di Indonesia tuh udah kita kasih. Betul. Nah sekarang kita mau menggali lebih dalam lagi, karena kalau cuma kita doang yang ngomong tuh kayak alah apa sih Betul, ini gitu nggak ya ada nggak sih? isinya, Nggak ada nggak isinya. daging kalau Nggak kata anak-anak daging, zaman sekarang, kata bener. anak-anak Gen Z, Nah. anak tahun 98 ke atas mungkin katanya nggak daging. Betul, makanya Gitu. Jadi daripada kita menghadirkan yang spesial dulu. lebih expert dari Lebih kita. ya, Jauh sudah pasti bukan lebih lagi, memang expert, expertnya, ya, memang betul, expert di dari bidangnya. kita ya. Ya, mungkin sebelumnya biar enak kita minum dulu lah ya, ntar saya bawain dulu nih Bu ya. Mohon maaf nampannya nggak ada nih, jadinya pakai ini. Sombong sekali ya, dibuka pakai dulu ya, iPad. silakan. Ini udah dikasih minumnya, emang dikenalin bintang tamunya siapa hari ntar ini? dulu ya, udah kenalin dulu ya. Iya, oke. Silakan. Ya udah, langsung aja kita sambut Dokter Tan. Selamat malam, Selamat Dokter. malam, apa kabar? Iya, Baik. boleh sekarang Oh, minumnya boleh. masuk. Silakan, Dok. Minum ya. Alhamdulillah dikasih minum. Iya, alhamdulillah. Ini semoga inilah takut gizinya aus, tidak Dokter. terlalu inilah. 0 kalori kan Nol kalau kalori. air putih harusnya. Nggak usah Bener dipromo, nggak ya, Dok? orang udah tahu ntar Ya, mau begitulah. nilai. Bener ya? Bener. Oke. Oke, Ku. Langsung aja. Mau nanya apa sih? Sebenarnya sih kan tadi kita udah ngomongin soal obesitas nih, Dokter ya. Maksudnya ada beberapa kasus juga di Indonesia. Terus kita mau nanya sama dokter tentang obesitas. Satu pertanyaan pertama saya adalah, Dokter capek nggak sih ngomongin soal ini di Indonesia, Dok? Nggak capek, karena ya saya melihat bahwa itu adalah suatu hal yang memang kita perlu pahami bersama. Karena lebih baik kita capek sekarang, tapi masa depan kita punya jaminan. Betul. Ya, karena kalau kita lihat bahwa ternyata dari data, kita ngomong selalu dengan data. 1 dari 3 orang dewasa Indonesia, kebayang nggak? 1 dari 3. Jadi kalau kita bertiga nih, Iya. salah satu di antara kita itu obes. Iya. 1 Oke, dari 3. ya. Kita pilih Ah, bisa ya, pilih dan yang gitu. lebih ngeri lagi itu tidak ujuk-ujuk ya. Jadi Tidak artinya ujuk-ujuk. Iya, iya. data ini ditambah dengan anak-anak. 1 dari 5 anak Indonesia juga menderita kegemukan. Kegemuk. Jadi jangan sampai kita punya kutub. Di sebelah sana ada anak yang malnutrisi, stunting, wasting. Betul. Di sisi yang sini tetap stunting tapi gemuk. Tapi gemuk. Iya. Nah, lucu kan stunting tapi gemuk, karena Iya, stunting iya. itu bicara tentang pendek ya. Benar, Tapi pendek tapi gemuk. Ini parah banget gitu. Jadi mimpi buruk tentang stunting bisa jadi terjadi karena orang tua kan taunya pengen anak yang gemoy. Iya. Iya, makin Orang gemuk makin lucu ya katanya. itu kayak pemikiran zaman perang dulu ya, yang kelihatannya kayak kalau kurus lo kayak kurang makan, lo kesian deh lo. benar, Iya benar, lagi. benar. Orang tuanya nggak bisa kasih makan apa Dan lo gimana? masih, iya, iya. Nah, Sampai akibatnya sekarang di mana-mana orang tuh nge-push anaknya, yang penting anak gua tuh kelihatan kayak gemoy, gembulita. Gemoy, gembulita. Nah, padahal tujuan kita kan anak itu tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Wih, Betul. benar. Siap. Kayak slogan sesuatu itu ya. Apa ya? Udah nggak usah dipanjang-panjangin. Kurang lebih begitu. Iya, oke. Jadi apa yang salah sih, Dok, sama obesitas ya Indonesia? Di Indonesia kan banyak lah kasus-kasus obesitas. Jadi apa yang salah sih sebenarnya? Kita nggak mau bicara tentang apa yang salah dan Iya. siapa yang salah. Karena kita ada di suatu titik di mana yuk apa yang ada di depan mata kita benahi. Nah, apa yang di depan mata? Setuju. Faktanya adalah masyarakat Indonesia belum punya literasi tentang gizi keluarga. Gizi keluarga. Ya, jadi kalau kita tanya sama anak-anak di sekolah nih, anak TK, anak SD, nggak usah SMP, SMA udah telat deh. TK, SD. Jangan kata anaknya, gurunya aja nggak paham. Gurunya nggak ya, paham, makanya ya. kenapa makanan-makanan di sekolah itu jajanan kita tuh masih banyak soda, masih Benar, banyak gorengan. teh kemasan yang rasanya ajubilah manis. Ajubilah cekek. manis. Cekek. Tau gak sih, Dokter? Enggak. Dokter Siapa yang dicekek? sekolahnya dulu. Oke, ya udah. Ya udah, aku jadul soalnya. Es cekek itu es teh yang di dalam plastik gitu loh, Ya Allah, Dok. oke. Tapi megangnya Oke. kayak dicekek Oh, baiklah. gitu. Siaplah, baiklah. Apapun namanya ya, telur Iya. gulung segala macam, Telur faktanya itu gulung. adalah gorengan. Gorengan. Jadi sekali lagi, untuk mengenai bicara makanan pun kita tuh masih acak-adul ya. Kita masih kayak gagap gitu loh. Nah, jadi usul saya sih memang sudah saatnya nih kurikulum gizi keluarga kita masukkan ke dalam kurikulum sekolah anak. Oh, Nah, kita kan punya yang namanya iya, mata pelajaran penjakes ya, pendidikan Dihapuskan jasmani. saja ya? Kagak. jangan. Halo, Ganti saja. ini nih agak-agak provokatif ya. Saya nggak bilang loh, Iya, iya. penjakes itu kan singkatan dari pendidikan jasmani dan kesehatan. Iya. Daripada anak ini diajarin
ukurannya lapangan basket berapa. Ya kan? Benar, Nggak benar. penting banget kan ya. Iya, Oke, atau kemudian jantung kodok ada berapa ruang. Wah, gitu loh. Ya kan? Jantung Kodoknya kodok. nggak peduli. Kodoknya aja nggak pernah tahu kan dia diobservasi. So, alangkah lebih baiknya yuk kita bicara tentang gizi keluarga. Nah, jadi kalau misalnya dari SD dia anak-anak sudah tahu istilah saya tuh kayak paradigma traffic light. Misal nih, yang kelirnya hijau. Nah, itu adalah kelompok makanan yang kalau lo makan makin banyak makin bagus, makin sehat. Lo iya, makan iya, tiap iya, hari. iya, Nah, iya. emang itu kebutuhan kita. Iya, Nah, iya. traffic light yang warnanya oranye, hati-hati, stop deh kalau perlu ya kan. Misalnya makanan-makanan yang kayak jajanan tradisional tapi manis ya kan. iya. Atau misalnya ada kue ulang tahun, ya oke lah sesekali ya kan, tapi bukan setiap hari sekali kan gitu, sesekali kalau ada lebaran, ada tahun baru, ada Natal, something like that. Nah, ada lagi kelompok produk yang warnanya traffic light-nya merah. Udah merah. tuh. Nah, merah itu artinya lo nggak usah nyentuh, nggak usah Sebenarnya nggak usah kenal. nggak usah gitu ya. kenal gitu ya, nggak dimakan malah lebih sehat daripada Iya, dimakan. lebih Nah, sehat, benar. masyarakat kita itu belum nyampe ke situ. Bahkan kalau kita lihat anak-anak ulang tahun, waduh, jinjingannya, masya Allah, nauzubillah Luar min dzalik. biasa. Jadi luar biasa. Jadi semakin heboh makanan dari minimarket, kesannya kayak orang tuanya makin Makin the have. Udah have. Ya, gitu loh. Jadi ini kan sedih ya. Benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi obesitas itu apa? Soal mindset, Kak? Obesitas itu adalah suatu kejadian di mana yang nggak ujuk-ujuk, yang membuat manusia tuh mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa dia sadari, sampai akhirnya suatu hari begitu dia naik timbangan, kok gue gemuk ya. Nah, atau pas lagi lari, kok gue ngos-ngosan ya. Atau pas lagi general check up, oh my god, kolesterolku 230 gitu ya kan. bisa langsung Oh baru- bisa, halo, gitu kan ya. Dok, Jadi, oh my god, udah lebay banget. Mungkin pertanyaannya rada-rada ini nih ya, rada-rada akan ada dua pandangan nih tentang ini ya, 50-50 nih. Jadi kan sebenarnya obesitas ya lebih banyak ininya lah, faktor-faktor yang merugikan buat tubuh juga kan ya sebenarnya. Iya, karena itu bukan ukuran tubuh manusia Benar normal. kan? Nah, Exactly. gimana cara nanggepin orang-orang yang bilang kalau body positivity, biarin aja saya Self gemuk. love. Nah, gitu Gini gimana aja tuh, Dok? deh. Nomor satu barangkali dia punya trauma dibully. Bisa Ya, jadi. jadi kita harus bisa memaklumi juga Betul. kenapa orang denial. Iya. Ya, ada orang mengatakan, oh hidung gua nggak pesek, emang dari lahir ini bagian dari berkah gitu Gue kan ya. dong. Jadi, oke, jadi dengan kata lain nggak ada orang yang senang dibully. Betul. So kalimat-kalimat dari kecil yang misalnya, dut. Besar gitu, juga ada Atau gitu, dipanggil ya, si ya, Bagong ya. gitu kan, itu kan Benar, kayak benar, ngebully benar. banget kan Ngebully, gitu loh. ngebully. Oke, jadi mulai sekarang kita harus bisa bicara tentang sesuatu dengan cara yang lebih netral. Ah, Ya, nah cara netralnya adalah kita hadapkan dengan fakta. Kita Benar, ukur benar. berat badannya, kita ukur tinggi badannya, yuk kita bicara BMI. BMI Udah tahu aja belum yuk. BMI? Tahu lah. Apa? Body mass index. Nah, bahasa Indonesianya itu indeks massa tubuh. Index. Udah deket Cara aja. ngukurnya tahu nggak? Cara ngitungnya Cara tahu nggak? ngukurnya tinggi badan dibagi. Oke, gue cuma mau nanya, lo punya berat badan berapa ya? Sekarang. Ah. Aduh, di live ini. Ya udah, misal contoh. Misalnya kayak 73 misalnya. Oke, beratnya 73. 73, Tinggi badannya biar. 175. Oke, jadi 73 per 1,75 1,5. dikuadratin. Oke. Nah, Oke. jadi tinggi badannya lu kuadratin dulu, tapi dalam bentuk meter. Jadi 1, Ya, bukan dalam senti ya. 1,75 ya. 1,75 dikuadratin. Nah, jadi berat badan yang tadi 73 ya, 73. dibagi dari hasil Bagi kuadratannya kuadrat itu. itu. Nah, angka normal orang Asia yaitu antara 18,5 sampai dengan 22,9. 18,5. Coba saya. Itu angkanya di situ. Oke. Mulai. Langsung mulai. bilang. Oke, siap. dong. Ya udah, biar cepat, biar kita nggak Langsung ngabisin nanya, segmen. Lau. Jadi angka normalnya 18,5 sampai 22,9. Sebab di angka 23 kita sudah mengatakan berat badan berlebih. 23. Berat badan berlebih. Ya gitu ya. Nah, lalu kemudian tapi kalau menurut WHO angkanya sedikit longgar. Oke. Disebut overweight itu kalau sampai 25. Oh. Angka 25 ke atas itu adalah obese. obese. Udah masuk. No. Salah, maaf. 25 sampai 30 itu overweight. 30 tit ke atas itu disebut obesity. Oh, oke. 23, Dok. 23,8. Ya udah, Nyaris artinya sampai nanti lo umur 60 tahun, 70 Harus tahun, segini. insya Allah tetap segini. Amin. Alhamdulillah. Itu ideal. Nanti aku hitung dia punya Ya aku. udah nanti dihitung Iya. aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kenapa jadi sujud syukur Anda? 23. Iya. Oke, Pertahankan jadi itu. prinsipnya adalah orang itu tidak akan
akan marah kalau cara penyampaian kita baik. Benar. Karena biar gimana pun juga dia mesti kasih mesti diberitahu kan ada di mana. Sama seperti kayak lo tuh terbang pakai pesawat. Pesawat tuh ada kokpit dong. Betul. Kalau lu denial sama kokpit, lu mau kemana tong? Iya, bener. Nah, kokpit itu kan menjelaskan lu ada di mana sekarang, Yes. kecepatan angin, benar, altitude-nya. benar. Sisa aftur bahan bakar ya kan, kalau lu denial enggak aftur gua masih banyak kok, dikit lagi angkanya merah gitu. Itu kan jadi kamikaze kan, sebentar lagi dia terbang melayang kemana Benar, tahu benar, gitu. benar, Jadi benar. sekali lagi manusia hidup harus punya kokpit. Nah, Benar, kokpit benar. itu adalah tentang yang pertama yang paling sederhana tentu berat badan, lalu ditambah dengan IMT tadi, ditambah dengan pengecekan berkala. Pengecekan berkala misalnya tekanan darah, Cek darah komplit gula juga gitu ya. darah gitu ya, lalu kemudian kolesterol lemak Anda dan sebagainya. So dengan demikian kita bisa memprediksi hidup kita itu berkualitas atau tidak. Jangan sampai kita pengen hidup tapi nyusahin orang. Iya. Gitu. Jadi Ujung-ujungnya kalau kita sakit yang salah siapa? Orang kiri kanan kita yang Benar, menurut kita benar, cintai. Benar. repot. Repot. Nggak ada anak yang mau ngatain, ih papa Betul, sakit, betul. papa bikin repot kan nggak Nggak, tega. betul, yes. Sebaliknya kalau kita punya anak sakit juga, lu ngerepotin gue jadi emak ya, kan Iya, nggak iya, tega benar, juga benar, benar, anak-anak Tega kita juga, iya. gitu. loh. Apalagi sakit semua. Nah, gimana? Suruh tetangga yang ngurus. Iya. Malah pusing lagi tuh. Jadi tadi pertanyaannya Kuku kan ada orang-orang yang kayak apa sih tadi Kuku Ya, bilang yang kayak apa ya namanya? nggak apa-apa gua gendut Nggak gitu. apa-apa gua gendut. Tapi ini aja kalau kata anak zaman sekarang dibanjiri fakta saja. Iya, Dikasih tsunami fakta saja ya. Ya itu Ya. tadi ya karena dibully ya mungkin boleh berdamai dulu gitu ya Boleh. sama keadaan, tapi jangan melupakan fakta dan jangan denial kali ya dok ya. Setuju. Nah, problemnya adalah orang-orang seperti ini kan sebetulnya pingin banget Pingin nih, juga pingin itu. banget punya tubuh yang ideal. Iya. Ya, tapi kalau dia tidak menemukan jalannya, ya kadang-kala akhirnya mau nggak mau dia nyerah, lalu kemudian ini kan badan gue, Bener. my Iya, body, iya, iya, my iya. decision. Iya, bener My ya body, kan? my adventure ya. Bener Nah, banget padahal kalau dia ada apa-apa ngeberatin BPJS. Iya, BPJS. JKN. JKN. Dokternya juga repot. Oh my god, gitu loh. Kena lo semua yang di Gitu sini ya. kena lo. Nah, BPJS itu hang duit on, rakyat, hang on. duit rakyat. udah. Ya kan? Iya. Slow down. Oke. Jadi dengan kata lain bahwa ini nggak cuma soal berat badan, tetapi juga semua penyakit yang menyertainya. Betul. Ya, Benar. termasuk kebiasaan merokok. Wah, betul. Kebiasaan jajan. Lalu betul. kemudian kalau kebiasaan yang akhirnya ujung-ujungnya kalau periksa lab kayak kok kayak gini ya, hasilnya gula darahnya borderline, Padahal kolesterolnya itu juga tabungan gitu ya. dikasih- Exactly. Terus Iya. bisa bikin keluar duit juga. Nggak percaya butuh tes gula. Oh, ada lagi yang lebih parah dong. Ada lagi yang yang lebih parah kayak misalnya lo kerja nih ya buat Kompas TV misalnya ya. Kebetulan Kompas TV-nya murah hati. Murah hati. Murah hati, semua pengeluaran tentang kesehatan cek. dibayarin. Lalu nih mindset orang Indonesia, rak popor sakit wong ono sing bayari yo. Sing bayar. Nah, itu mental yang harus tolong deh ya, mental yang Exactly. harus kita hapus. Jadi Betul, jangan betul. mentang-mentang ada BPJS, Iya. ada perusahaan yang baik hati mau ngebayarin kita, and then kita semena-mena dengan tubuh kita sendiri. Sebab kalau kita sakit juga ujung-ujungnya kita juga nggak kepake buat kerja. Betul. Ya, minimal nggak bisa dipromosi. Iya sih bener lagi. Siapa yang mau naikin jabatan dari Orang sakit gitu punya ya. tanggung jawab lebih tinggi kalau tiba-tiba serangan jantung jedet gitu, siapa yang mau gitu kan? Semakin tinggi jabatannya kan stresnya makin tinggi. Oke. Benar. Nah, tapi dok, ini kan yang kita omongin sebenarnya adalah kalau misalnya obesitas yang karena lifestyle gitu ya. Obesitas tuh ada yang karena genetik juga. Saya tidak mengatakan karena genetik. Oke. Lebih banyak disebut sebagai obesitas karena ada faktor penyakit. Oh iya, Nah, oke. ya, jadi seperti misalnya kita tidak melakukan penjoliman individu ya. Ya. Ada beberapa orang yang memang karena misalnya dia mempunyai resistensi insulin atau diabetes tipe 1. Ya, tidak berdaya dong. Lalu kemudian ada orang yang memang secara genetik mempunyai problem dengan hormon yang ada di otaknya. Nah, ada orang yang secara genetik mempunyai ya sekali lagi, kita mempunyai beberapa hormon yang namanya ghrelin dan leptin. Itu adalah hormon yang membuat kamu punya rasa kenyang atau rasa lapar. Bayangin kalau grelinnya terus yang banyak, leptinnya nggak ada. Nah, leptin itu yang memberitahu sama kamu sudah cukup makan, berhenti. Sedangkan grelin yang mengatakan, ayo makan, kamu masih lapar. Nah, bayangin kalau, tapi sekali lagi, ini kan harus ke dokter, Ya. harus ditelusuri. Jadi kita nomor satu, begitu orang gemuk atau punya sakit, kita nggak bisa mengatakan, ini pasti nih kayak begini, ini pasti karena lifestyle. Saya adalah penganut, saya adalah entusias buat lifestyle, Iya. ya. Tetapi bukan berarti kita kita bisa menghakimi orang dengan serta merta. Nggak boleh. betul. Ya, Betul, kita itu setuju. gunanya kenapa dokter harus campur tangan. Bener sih, jadi memang harus cari tahu gitu ya Betul, dok ya. betul banget. By the way, dokter Tan hari ini kayaknya bawa mangkok. Apa sih nih?
Oke, Mangkok atau apa nih? Kita nggak akan ngomong, nggak ada gunanya kita ngobrol panjang lebar kalau kita ngejulit tentang masalah kegemukan saja. Betul. Itu adalah sesuatu yang bisa kita cegah. Bisa. Nah, dicegahnya itu kerap kali karena ketidaktahuan, maka dia tidak bisa melakukan pencegahan. Ya, jadi salah satunya adalah ini adalah konsep isi piringku. Coba boleh di zoom ya. Di zoom. Dipakai Kita yang ini. tampakkan dengan jelas ini semua. Jadi isi piringku ini sebetulnya adalah suatu konsep yang sudah dipakai, dianut di seluruh dunia. Nah, cuman ada beberapa modifikasi. Kalau di Amerika Serikat mereka menyebutnya my plate. My plate. Nah, di Singapura mereka mengatakan my healthy plate karena yang healthy banyak banget tuh makanan di Di sono kan. Singapura gimana dong? Oke, gua nggak ngerti Zimbabwe. I've never been there. So, kalau di Malaysia mereka punya suku-suku separuh karena kelihatannya Suku-suku nih, separuh. karena kelihatannya piringnya disekat-sekat gitu. Itu Iya, sudah iya, iya. sudah dipromosikan sama Upin dan Ipin loh. Oh, iya? Ya, of course. Kita juga sementara harus kita berarti. dilarang nonton Upin dan Upin Ipin dan kita tidak tahu apa-apa tentang isi piringku, Benar. saudara-saudara. Ai kacian. Ai Oh, baiklah. kasihan. Mari kita kembali ke sini. Aduh, Jadi Mak, pertanyaan Mak. saya, ini adalah suatu konsep tentang pembagian bahan makanan, bukan kalori. Kalau Ya. kalori biar suruh ahli gizi aja Benar, kerja. benar, Ya, benar. tapi ini bahan makanan. Jadi kamu nggak bisa nyari mana karbo, mana protein, mana lemak. Tidak, Benar, ini benar, adalah benar. bahan makanan. Bahan Nah, makanan. pertanyaan saya, ini dikerjain nggak setiap kali kamu makan? Tentu tidak. Sarapan, makan siang dan makan malam. Sekarang kebayang nggak kalau lu makanannya bubur ayam? Itu menu MPASI di Posyandu. Bubur ayam. Menu MPASI di Posyandu. Nah, akibatnya apa kalau orang cuma makan bubur ayam? Jam 10 pagi. Udah lapar, iya benar-benar. Halo, boleh nggak dikirimin kopi yang terkenal itu 1 liter? Iya, iya. Dan Yang kopinya langsung- pakai creamer, dikasih gula Jawa. Oke, ya itu karena makanan lo dari pagi udah gak genah. Nggak genah, iya. Nah, gitu loh ya. Saya pagi juga makan padang lagi saya. Nggak, ada juga yang pagi cuma biar praktis beli roti. Iya, Rotinya roti coklat. Iya benar. Mana seratnya, mana Bener. antioksidanya, mana vitamin. Oke, kita fokus ke Oke, sini. boleh. Jadi ini adalah salah satu contoh kalau misalnya nih lu pengen sarapan. Sarapan gaya hemat pangkal pelit, oke? Ya boleh. Jadi separoh kamu kasih ada buah, ada sayur. Buah sayur. Hemat pangkal pelit adalah misalnya buahnya Mengkudu. Papaya. pepaya, pisang. Papaya. Itu buah sejuta umat. Minta sama tetangga kalau lagi panen pasti dikasih. Iya, kalau Betul ya? tetangganya baik. Tetangga gue kebetulan baik, Ya, alhamdulillah ya. Oke, sayur nih, sayur. Iya. Sayur Indonesia melimpah ruah. Lu mau Banyak. pakai pecel Benar. bisa, mau Banyak. pakai sayur bobor bisa, mau Yes. pakai daun singkong bisa, Kol apapun. jangan ya, kol ya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Emang Bukannya kol katanya nggak ada gizinya. bikin entut. Iya. Iya juga, Iya juga ya. yang namanya kol. Tapi kan kol paling enak kalau dibikin urap, dibikin gado-gado, dicampur. Iya, Oke. jangan yang digoreng Anyway, gitu ya. ini ada sayur. Dan sayur itu tidak selalu ditumis, minyak lagi. Orang Indonesia sebetulnya nggak kenal tumisan ya. Kenal tumisan itu orang Cina, makanya namanya dicap. Benar-benar. Dicah. Cah. Nah, Cah, ada cah, orang cah, Indonesia cah, tuh punya urap, punya sayur bening bayam, Ya. capcay kalau Benar, ada benar, keturunan benar. Cinanya, ada yang namanya diplecing, ada yang dibikin macam-macam kan, bisa kalau mau pakai santan juga dibobor tuh enak. Iya. Oke, Banget anyway, lagi. protein, lauk itu biasanya protein. Oh, dikit segitu aja ya. Iya, segede telapak tangan biasanya. Oh. Patokan kita telapak tangan nih kalau protein. Nah, Iya, oke. misalnya lauknya, sebentar mana? Lauknya itu misalnya kamu lagi punya bacem. Mau Ya. tempe bacem Tempe. kayak mau Boleh tahu ya? bacem, boleh. Tempe bacem. Rotasi ya. Iya. Misalnya Senin ayam, Selasa tahu, Rebo ikan, Kamis Iya. tempe, Jumat Ya, ya, jamur, ya. Sabtu seafood, Minggu telur misalnya. Betul. Ya kan rotasi. Jadi kamu punya keragaman pangan. Benar, benar. Dan diolah sebaiknya juga dengan cara yang jauh lebih sehat daripada digoreng. Contoh nih misal ikan. Ikan. Orang Indonesia dikit-dikit ikannya digoreng. Digoreng. Tahu nggak kenapa bermasalah? Karena ikan itu sebetulnya kaya dengan omega 3. Benar, setuju. Nah, tetapi kalau ikannya digoreng, omega 3-nya jadi trans fat sayang. Dan trans fat Ih. menyebabkan apa? Serangan jantung, Serangan risiko jantung. stroke meningkat, Oh. kolesterolnya jadi amburadul. Makanya kenapa orang Jepang sama orang Indo sama-sama pemakan ikan, orang Jepang itu umur harapan hidupnya di atas 90 tahun. Benar. Iya. Orang kita umur 40 obatnya satu Karena kresek. beda mengolahnya. Beda Exactly. ternyata. Ya, jadi kita ngomong soal ikan yuk. Yuk. Iya. Ikan itu selain digoreng diapain aja? Steam? Astagfirullahaladzim. Digado. Dari Sabang sampai Merauke, kita Indonesia nasional banget ya kan. So orang Sumatera Utara, mereka kenal naniura, itu sashiminya Oh iya, orang sashimi naniura, Batak ya ya. kan. Ada ya? Lo lagi kelamaan di London. Ini dia nggak pernah Oke, lihat anyway, FYP TV. kita punya naniura, kita Iya. punya nama ikan di arsik. Ya. Ikan masih bisa dibikin ikan pindang. Ya. Pindangnya bisa pindang serani. Benar, pindang serani, Bisa asam di enak. asam padeh. Saya lapar, Sampai udah, lagi saya ya? makan dulu. Enggak. Astaga, kalau udah ngomong Lapar makanan. dong. Oke, Iya, ikan iya. asam padeh. Asam padeh enak banget tuh. Enak banget. Ikan itu masih bisa dibikin ikan
Ikan woku kalau Oh, ini iya, udah iya, keburu ke iya, timur. iya. Tapi kalau masih di Pulau Jawa, ikan itu masih bisa dibikin yang namanya ikan pepes. Pepes. bener. Ikan bakar. Ikan bakar. Aduh, iya lagi. Kalau di NTB kita ngomongnya singgang. Singgang. Nah, kalau di Iya, Kalimantan iya. kita bilangnya paliak. Itu yang Indonesia banget ya, Dok ya. Nah, iyalah, guys. Nggak usah sosok steam deh gue, Goreng, kenapa goreng, deh? goreng. Oke, Pakai lalu steam, kemudian steam. udah nggak Oke, usah oke, oke. marah, kita lagi Lanjut, ngomongin lanjut. ikan. Biasa Oke, dong kalau- Indonesia bagian timur kita punya namanya ikan itu masih bisa ikan kuah asam. Ah. Ikan kuah kuning Ikan dimakan kuning pakai ya, ya. papeda. Papeda, betul. Oh ya, Masya Allah enaknya. Oke, baiklah. Oke. So, lalu kita masih punya makanan pokok loh. Nah. Nah, makanan pokok kan nggak selalu nasi. Baru mau ngomong nasi Pizza, putih. Ubi, singkong, kentang, jagung, ganyong, kimpul, garut lah itu semua ada di Indonesia. Yang saya sedih adalah ini semua komponen makanan ini secara utuh dan secara sehat, seger ada di negeri kita. Ada semuanya. Tapi karena kita lebih suka makanan yang sobek-sobek di kemasan itu, yang aneh itu, ya lalu kemudian Yang kita, mana nih? ya udah kita Oh, iya, makan iya. seperti orang Chips. asing di Iya, tanah iya. air sendiri. Oh, iya, 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 Nah, iya. terus yang sehat-sehat itu ada di mana? Di ekspor, bro. Diekspor. Makanya kenapa aku sedih banget kalau aku lihat itu di suatu tempat ada yang jualannya ikannya bagus banget ya, Oh. ikan tuna, ada ikan kembung, ada berbagai macam ikan. Pokoknya Indonesia tuh kaya dengan ikan. Anaknya makan kerupuk ikan dong, sama mie instan. Iya sih, Dok. Nah, atau misalnya di daerah yang daerah pegunungan deh, ada bebek ya, ada ayam, ada telur banyak. Itu semua dijual. Duitnya dapat buat apa? Bapaknya beli rokok dong. Iya, bener lagi. Anaknya makan mie instan juga. Makan bakso. Juga. Nah, sedih gak sih? Iya. Nasi pakai Ya. kuah Jadi bakso. sebenarnya real food ya, Dok ya, yang Saya harus nggak mau pakai diutamakan. jargon deh, resek Apa kalau sih jargon. namanya real food? Ya udah, Nah, yang penting adalah kita punya namanya pola makan yang sehat dan Iya, seimbang. iya, iya. Sehat itu artinya, jadi seimbang aja nggak cukup, harus Benar, sehat. harus sehat. Sehat itu artinya ya berasal dari makanan utuh. Ya, Yes, jadi makan makanan bayam utuh, ya bayam, makanan- bukan makanan bakmi yang utuh. hijau. Bener, Bukan bener, bami, bener, bener. bukan, iya, bami Ya jadi hijau. kalau ya bakmi hijau, ya halo. Ya iya sih dicampur bayam tapi bentuknya mie Ya, gitu. dan terigu nggak tumbuh di bumi di Indonesia loh, so jangan jadi sabotase super subversif. Oh, terigu bukan di Indonesia ya? Astagfirullahaladzim, lu sekolahnya di mana? Di Amerika kan? Jagung kan? Jagung. Jadi tolong Pulang diingat, aja kita kok. ya terigu aja nggak tumbuh di bumi Indonesia. Benar, benar. Oke. Ya jadi kalau kalian pagi-pagi makannya mie, ada roti, masih pakai Masya Allah, Udah deh. Havermood. Oh. Apalagi terus Oh jus my jeruk God. terus nggak habis kayak di sinetron. Ya udah, kan? kita terusin sama Terusin. kita. Iya, iya. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita sudah mulai kembali ke pola makan yang sehat, Benar. karena secara geografis tanah kita ini punya kita. Semuanya kita Semuanya punya ada kita di situ. punya. Semuanya itu semuanya sehat dan Oke. kita punya cara masak tradisional, nggak usah pakai micin. Ya bener lagi, Dok. Ya, kita menggunakan garam, lada, kunyit, jinten, lengkuas, bawang merah, bawang putih, belimbing bulu, salam, Iya, iya, kemiri, semuanya kencur, benar. bawang Bener, bener. Udah cita rasa internasional. Ya. Kabeh nang Indonesia. Wes ojo ngono. Wes kembali ke Lanjut, ke lanjut. topik. Oke, oke. Tapi itu kan makanan pokok. Ini tadi ada apa nih? Karbo ya, Dok ya Karbo. sebenarnya. Tapi nggak mesti nasi Nggak- doang, ada macam-macam tadi. Tapi nasi putih itu masih oke. Saya akan cenderung mengatakan lebih baik nasi yang berwarna, beras berwarna. Karena biar gimana pun Nasi juga kebuli, berarti. kita bicara tentang nasi goreng pakai kecap warnanya hitam. Masya Allah. Gue kelamaan kalau ngobrol sama orang kayak gini serak suara gue tanpa harus ada polusi udara. Saya lapar dok tadi dari Iya, dokter. nasi putih. Ya, nasi Jadi, yang berwarna. problemnya dengan nasi putih adalah kecepatan cerna jadi gulanya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya karena sekali lagi dia itu seratnya miskin dibandingkan dengan beras merah, beras Ya, coklat ya. atau beras hitam. Yang kedua sangat hampir tidak ada antioksidan lagi. Ya dibandingkan ya. dengan yang berwarna. Kayak nasi merah gitu ya. Ya sebetulnya tidak terlalu beda-beda jauh sih, beda-beda tipis. Cuman sekali lagi jangan sampai nih kita punya petani yang nanam beras organik, ada yang beras mentik susu, ada yang namanya beras merah. Ada tuh di Bali tuh spesial tuh, ada yang spesial punya persawahan isinya beras merah. Diekspor dong buat orang Aduh. Jepang. Oh iya. Buat orang iya. Jepang. Jepang yang sehat. Gitu loh, jadi sedih banget. Jadi kita harus makan apa yang kita punya. Kalau lebih baru dijual. Iya Itu sih. namanya pintar. Bener-bener. Oke, tapi kan kalau kayak beras merah tuh banyak orang yang kayak, aduh mahal deh beras merah Atau gitu. rasanya kurang enak. Kok rasanya nih, kurang gitu, enak gimana? gitu. Alternatifnya apa ya, Dok? Saya Selain nggak itu? mau bicara tentang alternatif atau tidak. Mandi aja nggak enak loh. Iya bener lagi, Dok. Kalau bisa sih gak usah mandi deh. Ya bener lagi. ya. Iya Nah bener. sekali lagi itu adalah tentang kamu Pilihan ya? Enggak, kamu mau berjuang menjadi lebih baik atau tidak? Iya, betul. Ya, kamu mau berjuang jadi lebih baik apa enggak? Keramas aja nggak enak loh. Keramas Iya nggak bener. Keringnya lama apalagi Males, tidur. heeh. Males, nggak punya. Udah gitu listriknya mati, nggak punya hair dryer. Tapi kan itu harus Iya, dilakukan, makanya. makanya gitu ya. Baiklah.
Ngerti kok? Kerja nggak enak kalau tetap dilakukan. Iya. Ya kan? Itu bener lagi. Nah, itu yang saya mengatakan. Itu yang saya mengatakan. Awalnya terpaksa. Awalnya Orang kerja terpaksa. Iya kan? Ya kan? Lawang warisan nggak cukup ya? Benar. Nah, kedua dipaksa saudara-saudara. Iya, benar. Tahu nggak kenapa? Lah, lu udah ciku lu nggak kerja mau ditendang sama mak lu. Iya, kan? makanya. Ya, jadi terpaksa dan dipaksa akhirnya Betul. bisa. Biasa. Bentar dulu, belum sampai. Bisa kerja sehari, lo aja pakai nyap-nyap. Nyap-nyap, Aduh, iya. nggak bisa bangun siang. Kampret, jalanan macet banget. Eh, Astagfirullah, kampret. bosnya bawel banget ya. Aduh. Anyway, bisa kerja sekali, bisa kerja 10 kali, insya Allah bisa kerja 10 tahun. Yang tadinya bisa, jadi biasa. Iya. Biasa kerja, menikmati hasil kerja dong. Iya. Kalau nggak Iya. menikmati namanya uun, ya kan? Menikmati hasil kerja. bener. Ya kan, tidur nggak lagi pakai tikar, pakai lantai 40 cm. Jangan bohong sama gue. Pakai kasur Palembang. Pakai gitu ya kan. libur nggak ke Singkawang, bisa lu terbang ke Singapura. Iya. So yang tadinya biasa, Iya, insya Allah iya. jadi budaya nih. Meningkat lah ya. Benar, Nah, benar. jadi budaya. Tau dari mana? Suatu hari lu bakal masuk usia gue. Gue bentar lagi 60 tahun. Tahun Nggak kelihatan. Bisa banget deh. Anyway, suatu hari lu bakal masuk usia gue. Iya, benar. Mestinya happy dong. Asik Iya. berdugem lagi nih, maksudnya pensiun. Oh, masih Oh. masih dokter dugem sekarang. Oh, enggak gitu ya? Bukan. Maksudnya. Kan umur 60 tahun kan kayaknya udah nggak usah masuk kantor Benar, lagi, benar, bisa benar. dugem Bisa gitu loh. dugem. Iya, Tapi iya. faktanya tidak. Lu masuk usia 60 tahun, orang Indonesia kebanyakan matanya terbalik. Ya Allah. Langsung yang tadinya nggak kesampaian makan semua gitu ya malah gitu ya. Enggak kerja ya. Nggak kerja ya. Kalau enggak kerja mangan opo iki. Mangan opo. Nah, yang tadinya kerja terpaksa, tadi kan konteksnya begitu. Benar. Ya, sekarang cari kerja. So terpaksa dipaksa jadi bisa, akhirnya biasa dan jadi budaya. Ini bukan kerja satu malam. Betul. Exactly. Makanya pendidikan kesehatan tidak bisa mengatakan harus. Hmm. Tapi penting nggak sih buat lo? Penting. Penting. Nah, kalau penting jangan cuma mulutnya doang. Dikerjain. Ini diajarin nggak sih di Nggak ada. SD Nggak ada. mungkin? Dan karena kita tuh diajarin supaya jadi patuh. Harus makan sayur, harus olahraga. Benar. 4 sehat 5 sempurna. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman Gizi kan? seimbang. Gizi seimbang. Nah, Saya dulu jadi- nggak mau makan sayur dipanggil BK, Dok. Apa tuh? Orang tua saya suruh guru bimbingan BP. dan konseling. Iya, Nggak suruh usah guru, lebay lagi. guru BP manggil saya. Mama! Oke, anyway. Jadi kalau menurut saya sih kita sudah harus juga bisa merubah cara kita edukasi anak-anak Betul. dari kata patuh jadi paham. Patuh jadi Iya paham. sih. Nah, kalau paham itu ownership-nya Benar. ada. Benar. Saya makan sayur, kenapa? Disuruh mama. Itu patuh. Benar, patuh. Tapi kenapa makan sayur? Because I like it. Oh my Oh. God, it's so Ya, cool. So cool. Misal. Anak Dan ini- sayur itu kan bukan selalu yang berdaun. Benar. Ketimun sayur. Tomat. Tomat sayur. Oh, tomat Kriuk. termasuk sayur. Wortel sayur, labu siam Wortel sayur. sayur, So, iya. kadang-kala banyak anak nggak suka makan sayur. Kenapa? Keloloten. Iya, kalau. Loloten. Apalagi kalau kangkung tuh panjang-panjang. Nah, makanya anak nggak doyan sayur kadang-kadang yang gue tembok emaknya. Tapi jangan juga yang dikasih mayones gitu ya. Sama aja ya. Orang Indonesia bukan? Iya, banyak yang Orang sayur. Indonesia pakai mayones. Enggak sih, sebenarnya tapi banyak yang kayak Banyak gitu, tau, Dok. Dok. Ya itu makanya tengil anak-anak zaman sekarang teh. Udahlah nggak usah ke barat-baratan tengik. Gitu ya. Jadi sayur bikin urak, Bikin bikin urak, gado-gado, bikin bikin gado, kredok, pecel. pecel. Nah, cakep. Itu bumbu kacangnya masih nggak apa-apa ya kalau pecel ya. Kan kacang bisa disangrai, kacang bisa di Iya. oven, nggak selalu Nggak selalu digoreng. Benar, Oke, benar. cari tahu lah pengolahannya yang baik gimana gitu. benar. Biar nggak Pokoknya- apa-apa digoreng, apa-apa digoreng, digoreng. tepung digoreng. Yang Kepalanya segala digoreng. Aduh. makan sayur kol goreng. Ya. Ya. Ya kan biasanya kayak Tuh, gitu. makanya orang Indonesia tuh kayak viral-viral kayak gitu tuh norak. Norak. Norak banget. Norak lu kato. Lah. Ya udah, jadi Dokter Tan punya pesan apa? Mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan, tapi boleh kita sampaikan lagi nih, Dok, terkait sama obesitas ini. Pesan untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Oke, gampang sih. Tingkatkan kupasan, Kupasan. tinggalkan kemasan. Wih. Jadi makan yang dikupas. Jadi Ya. yang dikupas kan macam-macam. Banyak. Arem-arem dikupas. Benar. Pisang dikupas, Benar. ya kan? Makan sirsak dikupas. Kalau Sirsak. nggak nyokot itu durinya tuh ya. Benar. Nah, kemasan ya you know lah. Ya, Ya. jadi kita bukan era kemasan lagi, kita Betul. tingkatkan kupasan. Kan itu tradisional kita banget. Tradisional. Keren. Yeay. Oke. Kupasan tinggalkan. Enggak, kupasan. Kupasan, pakai tinggalkan kemasan. Mantap sekali. Oke, Mantap. siap. Baru denger sih itu. Keren ya, Benar, Ku? keren. Heeh. Quote of the day. Quote Quote of the day. Hashtag quote of the day. Siap. Ya udah, terima kasih banyak Dokter Tan sudah Dengan senang main hati. ke Night Live. Kita banyak dikasih pencerahan ya, Kuh ya. Benar.
Dan semoga ini juga bisa jadi pencerahan untuk ibu-ibu di rumah atau mungkin untuk Benar. kalian yang menjadi calon ibu ya Supaya kan. anaknya diajarin sejak dini. Betul. Anak itu Dikasih paham. Dikasih paham. anak itu contohnya adalah orang tua. Nah, Iya, bener. makanya. Jadi kalian Benar, itu pantas gak jadi Kita panutan? kok sebenarnya Nah, kalau kau tidak pantas jadi panutan, anaknya ngikut paham tetangga. Siap dokter. Alhamdulillah. Siap. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih banyak. Dadah. Dok.